Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ciri-ciri gangguan jin pada diri seseorang. Ini adalah part yang kedua. Kalau teman-teman belum melihat part yang pertama, yaitu ciri-ciri gangguan jin di saat kita sadar, maka boleh ditonton dulu atau ditonton setelah menonton video ini gitu ya. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu ciri-ciri gangguan jin pada diri seseorang itu terjadi di dua waktu, yaitu terjadi di saat kita sadar, terjaga, dan yang terjadi ketika kita sedang tidur. Nah, kali ini kita akan membahas ciri-ciri gangguan jin yang terjadi di saat kita tidur. Jadi simak baik-baik. Jika belum subscribe, belum mengikuti channel saya ini, maka bisa diklik tombol subscribe-nya. Jadi video-video yang saya upload selanjutnya teman-teman bisa lihat dan langsung akan mendapatkan notifikasinya. Dengan catatan teman-teman klik juga lambang tombol loncengnya. Lambang atau tombol loncengnya gitu ya. Baik, langsung saja. Ciri-ciri gangguan jin yang terjadi di saat kita tidur adalah, pertama, kita sering mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi. Ya mungkin kepleset ya, kayak kepleset begitu, atau jatuh dari tebing, dari jurang, jatuh ke jurang maksudnya, jatuh dari pohon atau yang lain-lain, mimpi jatuh gitu ya, maka itu gangguan jin kalau sering. Yang kedua adalah di dalam mimpinya sering melihat orang yang aneh, yang nggak lazim bentuknya, tinggi betul, pendek betul, putih betul, atau hitam betul. Atau misalnya ada binatang-binatang yang di alam nyata binatang ini kecil atau biasa atau imut ya, tapi di dalam mimpi itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Misalnya ayam tapi besar gitu, kayak rumah ya. Atau binatang-binatang jinak tapi di dalam mimpi itu menjadi ganas, galak, seolah-olah mau menyakiti kita gitu ya. Selanjutnya adalah sering mimpi ular. Bermimpi ular, entah itu dipatok, dililit, atau hanya diintai ya, lewat-lewat gitu ya. Mimpi ular, buaya. Biasanya kalau orang yang sering mimpi buaya di Kalimantan ya, khususnya di Kalimantan Timur ya, tempat saya tinggal di Samarinda. Kalau seseorang itu sering bermimpi buaya, maka ada indikasi dia sedang terkena gangguan dari jin leluhurnya. Karena di Kalimantan sendiri atau di pulau lain, tapi saya ngomongnya di Kalimantan ya, karena saya melihatnya di sini, itu banyak sekali orang yang meyakini bahwa ada kembaran dari dirinya atau dari anak keturunannya yang berupa buaya yang tinggal di sungai. Atau ada yang menganggap bahwa buaya yang di sungai itu adalah datuk mereka, pedatuan kalau di sini bilang. Maka orang yang punya pedatuan, punya kembaran, biasanya sering didatangi buaya di dalam tidurnya itu, masuk ke dalam mimpinya. Tadi mimpi ular, buaya, serigala, mimpi tikus besar atau harimau gitu ya. Selanjutnya adalah sering melakukan tindakan-tindakan aneh saat tidur ya, kayak silat, kayak bagaimana lah, pokoknya aneh-aneh yang nggak lazim gitu ya. Selanjutnya adalah sering ngigau, di dalam tidurnya ngigau, entah ketawa, menangis ya, entah bahagia, entah dia ketakutan, atau merintih atau teriak-teriak, atau bahkan ada yang jalan sambil tidur ya, salah, tidur sambil jalan, itu nyata. Maka bukan hal yang normal ketika dia tidur tapi jalan gitu ya. Selanjutnya adalah kalau tidur dia mendengkurnya keras sekali seperti harimau ya, keras, nggak lazim lah kalau mendengkurnya itu gitu ya. Selanjutnya adalah saat tidur giginya itu gemertak beradu. Jadi mungkin nggak sedikit orang yang mengalami ini ya, kalau tidur itu giginya gemertak ya,
beradu giginya gitu. Jadi kalau kita ada teman kita, saudara atau pasangan kita yang tidur giginya bunyi-bunyi, bangunin bangunin, suruh baca doa tidur gitu ya. Terus selanjutnya adalah sering berjumpa dengan orang yang sama di dalam tidurnya itu, dalam mimpinya, entah itu laki-laki atau perempuan. Apalagi kalau lawan jenis yang datang dalam mimpi itu aja orangnya, dan tiba-tiba menjadi sangat ingin ketemu dengan orang yang hadir di dalam mimpinya tadi. Apalagi dia kenal ya. Tiba-tiba selain mimpi dia juga sering kangen sama dia, pengen ketemu terus. Maka itu gangguan jin. Selanjutnya adalah sering mimpi melihat atau berjumpa dengan keluarganya yang sudah meninggal. Ya, entah keluarga juga, boleh juga orang lain. Bisa juga orang lain, entah teman atau siapa yang sudah meninggal sering datang ke dalam mimpi kita. Maka itu tidak lazim. Bisa jadi itu adalah jin yang menjelma. Selanjutnya adalah sering bermimpi tentang kuburan. Ya, entah dia yang dikubur, entah orang yang dikubur, atau hanya melihat kuburan saja, duduk atau lewat. Kalau sering, maka itu adalah ciri-ciri gangguan jin gitu ya. Selanjutnya adalah sering mimpi tenggelam atau tergulung ombak. Sering mimpi di air, terseret ombak, tergulung ombak, kena tsunami misalnya. Mimpi tenggelam kayak mau mati misalnya gitu. Maka itu adalah gangguan jin. Selanjutnya adalah mimpi diserang atau disakiti atau dikejar-kejar oleh seseorang. Dikejar-kejar, pengen dibunuh, pengen disakiti. Maka kalau itu sering, itu gangguan jin ya. Gitu. Makanya lakukan sunah-sunah sebelum tidur. Selanjutnya adalah sering sekali mimpinya menjadi kenyataan. Jadi orang yang sering mimpinya jadi nyata, itu adalah cikal bakal ciri-ciri kalau tidak di stop, dia akan jadi anak indigo ya. Jadi bahaya. Mimpi apapun, terutama mimpi yang buruk, selalu jadi kenyataan. Keesokan harinya atau beberapa hari berselang. Maka itu bukan hal yang biasa, harus dihilangkan. Jangan diyakini, jangan dipercaya, gitu ya. Selanjutnya adalah sering mimpi berhubungan biologis, atau diperkosa, secara diperkosa ya oleh seseorang di dalam tidurnya itu, dalam mimpinya itu. Nanti biasanya bangun pun badannya pegel-pegel, capek semua. Terus biru-biru badannya ya, seperti dicubit, lebam-lebam ya, padahal itu sebenarnya bukan hal yang biasa. Mungkin banyak kita yang mengira kalau bangun tidur badannya lebam, biru-biru, itu adalah karena kecapean ya, kepegelan. Padahal bukan itu sebabnya. Karena banyak sekali orang yang tidak melakukan aktivitas berat, di rumah saja, tidur saja, keesokan harinya bangun sudah biru-biru badannya. Banyak sekali pasien yang seperti itu. Terutama ketika malam itu bermimpi berhubungan atau kadang-kadang juga dikejar-kejar orang. Baru bangun tidur, biasanya badannya biru-biru. Gitu ya. Baik, itu adalah beberapa ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin di saat dia tidur. Nanti insya Allah di video-video yang selanjutnya saya akan membagikan tips bagaimana caranya dan apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau tidur agar tidak diganggu oleh bangsa jin. Gitu ya, insya Allah. Maka dari itu, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Jadi kalau sewaktu-waktu saya mengupload video baru, maka teman-teman langsung dapat pemberitahuannya, bisa langsung tonton, gitu ya. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan, itu karena keterbatasan ilmu saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.